Drama besar di Bangkok, Ginting tumbang di tangan Shi Yuki. Tapi dua bintang muda Indonesia ini justru mengguncang Thailand Open 2026. Halo Sobat Badminton semua, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda yang memberikan informasi hangat dari dunia bulu tangkis. Hari ini, kita disuguhi drama luar biasa di Thailand Open 2026 yang berlangsung sengit di Stadion Nimi Butar Bangkok. Wah, benar sekali partner. Stadion Nimi Butar Bangkok memanas hari ini. Kita baru saja menyaksikan hari kedua babak 32 besar yang penuh kejutan besar. Baik kabar gembira maupun kabar menyedihkan bagi para pendukung tim Merah Putih yang selalu setia memberikan dukungan luar biasa kepada para pahlawan olahraga kita semua yang sedang berjuang di Thailand sana demi nama bangsa. Betul banget. Kita mulai dari kabar yang menyita perhatian, yaitu penampilan tunggal putra andalan kita, Anthony Sinisuka Ginting. Sayangnya, perjalanan Ginting di turnamen Super 500 ini harus terhenti lebih awal di tangan pemain nomor 1 dunia asal Cina, Shi Yuki, yang sedang dalam performa terbaiknya saat ini dan sulit dikalahkan oleh siapapun di lapangan internasional yang sangat bergengsi. Ini benar-benar duel yang berat bagi Ginting. Ginting menyerah dalam 2 set langsung dengan skor 12-21 dan 17-21. Shi Yuki memang sedang dalam performa konsisten, dan Ginting tampak kesulitan menemukan celah untuk menembus pertahanan rapat pemain Cina tersebut yang sangat kokoh, meskipun Ginting sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi tenang dulu sobat semua, jangan berkecil hati ya. Karena di balik kekalahan Ginting, ada sinar terang dari para pemain muda kita. Mosaki Ubaidillah, tunggal putra muda kita, berhasil menunjukkan taringnya di panggung internasional dengan mengalahkan wakil tuan rumah secara meyakinkan sekali di depan pendukung lawan yang sangat riuh memberikan sorakan dukungan. Betul sekali partner. Ubaidillah sukses melewati hadangan wakil tuan rumah, Panetchapon Thea Ratsakul, melalui pertandingan solid. Di game pertama, Ubaidillah benar-benar mendominasi lapangan dan menang telak 21-10. Penempatan bolanya akurat dan membuat lawan kewalahan mengejar shuttlecock yang datang bertubi-tubi dari segala penjuru lapangan yang dikuasai penuh. Meskipun di game kedua wakil Thailand itu sempat memberikan perlawanan sengit, tapi Ubaidillah tetap tenang dan mampu menyegel kemenangan 21-18. Pertandingan straight game ini selesai dalam waktu 42 menit saja. Sebuah penampilan menjanjikan untuk masa depan tunggal putra kita yang butuh regenerasi cepat agar bisa terus bersaing di level tertinggi. Tidak hanya Ubaidillah, kejutan manis juga datang dari sektor ganda campuran. Pasangan unggulan keempat kita, Jafar Hidayatullah and Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, tampil begitu perkasa hari ini di lapangan 1. Mereka menunjukkan kelasnya sebagai salah satu ganda campuran masa depan Indonesia yang patut diperhitungkan dan siap menantang pasangan elit dunia lainnya. Wah, Jafar and Felicia ini tidak memberikan ampun kepada lawan mereka. Mereka berhadapan dengan pasangan tuan rumah, Ratchapol Makassasiton and Natamon Leiswan, dan hasilnya luar biasa dominan sekali. Mereka menang 21-13 di set pertama, dan kemudian mengamuk di set kedua dengan kemenangan telak 21-7 saja dalam waktu singkat. Skor 21-7 itu menunjukkan kelas Jafar and Felicia sesungguhnya di hadapan publik Bangkok. Mereka hanya butuh waktu singkat untuk memastikan tiket di babak 16 besar Thailand Open 2026 ini. Kemenangan ini tentu menjadi suntikan motivasi besar bagi seluruh kontingen Indonesia yang masih akan bertanding untuk meraih prestasi tertinggi demi bangsa. Dengan tambahan 2 wakil ini, Indonesia sudah memiliki 4 wakil yang pasti lolos ke babak 16 besar turnamen bergengsi ini. Sebelumnya sudah ada Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin di ganda putra, serta ganda putri muda kita, Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinara Nastine yang mengamankan tiket kemarin. Meskipun Ginting harus gugur, kehadiran para pemain muda seperti Ubaidillah, Jafar, Felicia, Isyana, dan Rinjani membuktikan bahwa regenerasi bulu tangkis Indonesia sedang berjalan di jalur yang benar dan memberikan harapan baru bagi masa depan cerah olahraga kebanggaan kita semua. Perjuangan mereka di Stadion Nimi Butar patut kita apresiasi karena mereka telah memberikan segalanya. Kami sangat setuju. Mereka tidak hanya bertanding untuk diri sendiri, tapi membawa nama besar bangsa di pundak mereka. Dukungan dari sobat semua tentu sangat berarti bagi mereka dalam menghadapi tekanan lawan yang berat. Mari kita terus berikan doa terbaik agar mereka diberikan kekuatan untuk terus melaju sejauh mungkin di turnamen Thailand Open ini. Benar banget. Kami akan terus memberikan update terbaru mengenai hasil pertandingan wakil Indonesia di Thailand Open 2026 ini setiap harinya. Jadi pastikan kalian tetap setia di channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru.
Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan bagikan video ini ke pecinta badminton. Nah, menurut Sobat Badminton semua, sejauh mana para pemain muda kita ini bisa melangkah di Thailand Open tahun ini? Apakah mereka sanggup memberikan kejutan hingga ke babak final? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sekarang. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di update berikutnya. Setelah setahun menghilang akibat cedera parah, Daniel Martin akhirnya kembali ke lapangan dan langsung mengamuk membantai lawan di Thailand Open 2026. Halo Sobat Pecinta Bulu Tangkis dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu memberikan kabar paling panas dan paling mendalam dari dunia tepok bulu. Hari ini kita punya kabar yang sangat emosional dan benar-benar membanggakan dari turnamen Thailand Open 2026. Siapa lagi kalau bukan tentang kembalinya sang monster ganda putra kita, Daniel Martin, yang akhirnya menginjakan kaki lagi di karpet hijau setelah absen selama hampir 1 tahun penuh akibat cedera yang sangat mengkhawatirkan. Benar sekali. Ini adalah momen yang sudah sangat dinanti-nantikan oleh seluruh penggemar bulu tangkis di Indonesia. Melihat Daniel Martin kembali berduet dengan Leo Rolicarnando atau yang akrab kita sapa sebagai The Babies adalah sebuah pemandangan yang sangat melegakan. Dan kalian tahu apa yang paling gila? Mereka tidak hanya sekedar kembali, tapi mereka kembali dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas. Mereka baru saja menghancurkan wakil Taiwan, Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di babak pertama yang berlangsung di Stadion Nimi Boot, Bangkok. Kemenangannya pun tidak main-main. Mereka menang telak 2 game langsung hanya dalam waktu 23 menit saja. Bayangkan, hanya 23 menit untuk sebuah pertandingan di level internasional setelah absen selama 1 tahun. Skornya pun sangat mencolok, yaitu 21-9 di game pertama dan 21-8 di game kedua. Ini menunjukkan betapa dominannya Leo dan Daniel di lapangan kemarin. Meskipun kondisi angin di Stadion Nimi Boot dilaporkan cukup kencang dan sangat menyulitkan, The Babies seolah-olah tidak peduli dengan kendala teknis tersebut. Mereka tetap mampu mengontrol bola dengan sangat presisi dan terus menekan lawan tanpa henti sejak servis pertama dilakukan. Kalau kita lihat statistiknya, kemenangan 21-9 dan 21-8 itu benar-benar menunjukkan kelas yang berbeda. Daniel Martin yang baru sembuh dari cedera tampak tidak kehilangan sentuhan smash kerasnya yang sangat ikonik itu. Justru, dia terlihat lebih segar dan penuh tenaga. Daniel sendiri mengatakan setelah pertandingan bahwa dia merasa sangat bersyukur bisa melewati babak pertama ini dengan kemenangan. Dia mengakui kalau kondisi angin memang lumayan kencang dan laju bola juga sangat cepat. Tapi beruntungnya mereka bisa mengontrol permainan dengan sangat baik sejak awal hingga akhir laga. Leo Rolicarnando juga tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya melihat tandem sejatinya kembali. Leo memberikan ucapan selamat kepada Daniel yang akhirnya bisa bertanding lagi setelah melewati masa-masa sulit pemulihan cedera. Leo juga menekankan bahwa fokus mereka sekarang adalah untuk terus memperbaiki pola permainan dan mengejar gelar-gelar juara selanjutnya. Menurut Leo, persiapan mereka menuju Thailand Open 2026 ini memang sangat intensif. Mereka fokus pada latihan teknis dan saling mengevaluasi kekurangan dari performa mereka di masa lalu untuk membangun kerjasama yang jauh lebih solid dari sebelumnya. Ada satu poin menarik yang disampaikan Leo tentang perkembangan Daniel. Leo merasa bahwa sekarang mereka berdua jauh lebih dewasa dalam bermain. Secara permainan, Daniel juga dinilai semakin bagus dan matang. Harmonisasi mereka di dalam lapangan terus meningkat seiring berjalannya waktu latihan yang mereka jalani bersama sebelum berangkat ke Thailand. Ini adalah sinyal bahaya bagi pasangan ganda putra dunia lainnya, karena The Babies versi 2026 ini tampaknya akan jauh lebih berbahaya dengan kombinasi kedewasaan bermain dan ambisi yang meluap-luap. Namun di tengah sukacita kembalinya Daniel Martin, kita juga harus menerima kabar kurang sedap dari wakil Indonesia lainnya di sektor ganda putra. Perjalanan Muhammad Putra Erwiansyah dan Bagas Maulana harus terhenti lebih awal setelah mereka mengakui keunggulan pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Bagas dan Putra kalah dalam pertarungan 3 game yang sangat sengit dengan skor 19-21, 23-21, dan 10-21. Kekalahan di game ketiga yang cukup telak menunjukkan betapa sulitnya menjaga konsistensi melawan pemain papan atas dunia. Tidak hanya Bagas dan Putra, pasangan Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat juga harus menelan pil pahit. Mereka takluk dari pasangan Malaysia, Chia Weiji dan Theo Iyi, juga melalui drama 3 game yang melelahkan. Skor akhirnya adalah 22-20, 19-21, dan 11-21 untuk kemenangan wakil Malaysia. Sangat disayangkan memang, melihat 2 ganda putra potensial kita harus gugur di babak awal. Namun ini tetap menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk turnamen-turnamen berikutnya di kalender bulu tangkis 2026.
Untungnya, di sektor lain ada kabar baik yang menghibur. Ganda putri kita, Isyana dan Rinjani berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar. Mereka sukses menyingkirkan unggulan ke-7 asal Malaysia, Ong Shin Ye dan Carmen Ting di lokasi yang sama. Ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi regenerasi ganda putri Indonesia di kancah internasional. Keberhasilan mereka melaju ke babak 16 besar memberikan angin segar bagi tim Indonesia untuk terus berjuang meraih gelar juara di Thailand Open tahun ini. Kembali ke topik Daniel Martin, perjuangannya selama setahun terakhir benar-benar patut kita apresiasi. Cedera dalam bulu tangkis adalah musuh terbesar bagi setiap atlet, apalagi untuk pemain yang memiliki gaya main eksplosif seperti Daniel. Namun melihat penampilannya di babak pertama kemarin, kita bisa optimis bahwa Daniel sudah pulih 100% secara mental maupun fisik. Dia tidak tampak ragu-ragu saat melakukan pergerakan ekstrim di lapangan. Dan koordinasinya dengan Leo tetap terlihat sangat padu seperti tidak pernah berpisah lama. Kedewasaan yang disebutkan Leo tadi juga sangat terlihat dari bagaimana mereka mengatur tempo permainan. Mereka tidak hanya sekedar memukul keras, tapi juga pintar dalam menaruh bola dan memanfaatkan kondisi angin yang sulit. Strategi ini terbukti sangat efektif untuk meredam perlawanan wakil Taiwan yang tampak kebingungan menghadapi variasi serangan The Babies. Kita tentu berharap performa luar biasa ini bisa terus konsisten hingga babak final nanti. Thailand Open 2026 ini baru saja dimulai, dan drama sudah tercipta dengan kembalinya Daniel Martin. Apakah ini akan menjadi awal dari kebangkitan kembali The Babies ke jajaran elit ganda putra dunia? Ataukah tantangan berat di babak-babak selanjutnya akan menguji ketahanan fisik Daniel yang baru saja sembuh? Satu yang pasti, semangat juang yang mereka tunjukkan kemarin telah memberikan harapan besar bagi seluruh pecinta bulu tangkis di tanah air. Jangan lupa untuk terus dukung seluruh wakil Indonesia yang sedang berjuang di Bangkok. Mari kita doakan agar Leo dan Daniel bisa terus melaju jauh dan membawa pulang trofi juara ke Indonesia. Dan untuk kalian semua, pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dari Thailand Open 2026 hanya di kanal ini. Kita akan terus memberikan update paling akurat dan menarik seputar perjuangan pahlawan olahraga kita. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya yang pastinya akan lebih seru dan penuh dengan informasi eksklusif lainnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian di kolom komentar ya. Apa pendapat kalian tentang kembalinya Daniel Martin tadi? Apakah kalian yakin mereka bisa juara? Tulis pendapat kalian sekarang juga. Sampai jumpa dan salam olahraga.